Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Epastar Double Decker dari Kampung Rambutan menuju ke Palembang. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di video part 1 kemarin kita sudah membahas detail dari bus yang mengantarkan aku dan juga kita sudah memulai perjalanan dari terminal Kampung Rambutan sampai ke terminal Polres Pelawat Tangerang. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, silahkan ditonton dulu ya. Dan jika sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Jam 14:27 setelah 13 menit kita berhenti di terminal Polres Pelawat Tangerang. Akhirnya kita diberangkatkan kembali dan dari terminal Polres Pelawat Tangerang ini lumayan banyak penumpang loh yang naik, ya di atas 5 orang lah ya. Jadi memang terminal Polres Pelawat Tangerang ini memang salah satu kantong penumpang yang bagus banget untuk yang mengarah ke Sumatera. Lihat ini ada 2 bus M-Trans Double Decker, ada SSM, ada Berlian Jaya, dan juga ada Tiara Mas. Ini nggak tahu ya Tiara Mas ke Surabaya Malang atau ke Nusa Tenggara. Wow, udah lama juga ya nggak naik Tiara Mas yang ke arah Nusa Tenggara. Kapan-kapan kali ya kita coba ya. Dan perjalanan dari terminal Polres Pelawat menuju ke Palembang biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 12 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan, juga di pelabuhan. Karena penyeberangan seperti ini, apalagi bus double decker ya, itu agak sulit nyebrangnya teman-teman, karena kita harus milih kapal dulu ya, nggak sembarang kapal bisa langsung dinaiki oleh bus double decker seperti ini. Kita mau memasuki jalan tol Jakarta Tangerang Merak dan lihat deh ini di depan macet banget, ya ampun. Ini baru pertama kalinya ya aku lihat di sini macet sepanjang ini. Tapi memang ini untuk gerbang tolnya ketika masuk ke jalan tol Jakarta Tangerang itu terbatas banget. Makanya ketika volumenya banyak jadinya macet seperti ini. Memang udah waktunya untuk ditambahkan sih itu gerbang tolnya. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua, segala tipu daya. Oh, kau buat sempurna awalnya, berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Belum jam 5 sore kita sudah tiba di gerbang tol Merak. Ini merupakan gerbang tol paling ujung di barat Pulau Jawa dan tentunya sudah dekat sekali dengan pelabuhan Merak. By the way, tadi pas hujan-hujan dibagikan selimut. Selimutnya ini ternyata sama ya dengan yang ada di kursi sleeper dengan harga Rp525.000 tuh. Persis sama, tapi nggak tahu ya, lebih besar kayaknya yang sleeper. Dan lihat di depan. Dulu beberapa bulan lalu pada saat aku ke Sumatera bawa mobil Alphard ya, itu di depan mobil besar, truk dan juga bus itu tidak bisa lurus, melainkan harus belok kiri. Tapi sekarang sudah bisa tuh untuk bus, truk dan juga kendaraan besar ambil yang lurus, jadi nggak usah muter kiri lagi. Nah, tadinya sih di sini ditutup nih untuk kendaraan besar, sekarang sudah tidak.
Jadi udah nggak perlu muter lagi untuk bus Epastar menuju ke rumah makannya gitu. Jadi lebih menghemat waktu lah ya. Oke, dan entah mengapa ya kalau lewat sini itu vibe Sumateranya itu udah mulai berasa gitu teman-teman. Jadi kita kayak lagi di Palembang atau lagi di Pekanbaru gitu vibesnya ya. Tuh di sebelah kanannya kayak banyak truk-truk yang parkir, terus juga dia kayak berpasir gitu. Jadi kayak di Palembang Pekanbaru banget, tapi bedanya di sini di sebelah kiri itu banyak penjual tiket kapal. Jadi buat yang nggak beli dari aplikasi bisa belinya di pinggir-pinggir jalan ini. Kemudian di sebelah kanan itu ada banyak rumah makan tempat pemberhentian bus. Nah ini dia untuk rumah makannya dari Epastar melakukan servis makan. Namanya rumah makan Angin Berembus. Dia tuh tulisannya bener-bener berembus ya, bukan berhembus. Oke teman-teman, sekarang hampir jam 5 sore, kita tiba di rumah makan Angin Berembus di dekat Pelabuhan Merak. Jadi dari sini ke Pelabuhan Merak mungkin sekitar nggak sampai 15 menit lah, udah deket banget. Dan sepanjang perjalanan, hampir sepanjang perjalanan, aku tidur. Karena emang enak sekali ya, apalagi ini bus tergolong baru. Umurnya belum ada 2 tahun, masih 1 tahun kecil, jadi masih enak sekali di bagian interiornya, terus juga kursinya. Dan yang paling aku highlight dari bus ini adalah kebersihannya. Ini bus bersihnya luar biasa di bagian interiornya. Kalau di eksteriornya kita baru sampai Merak, ini udah kelihatan agak kotor karena tadi hujan ya. Di mana namanya? Jalan tol udah hujan. Di sini entah mengapa kayak nggak ada basah-basah sama sekali nih. Jadi tadi kita hujan mungkin di sekitaran Karawaci sampai Serang lah hujan. Di sini kering, sama sekali tidak ada basah-basah. Tapi karena sudah terlanjur kehujanan, jadi udah kelihatan agak kotor ya. Kayak kalau di kamera sih kayaknya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau aslinya ini udah agak kotor di bagian belakangnya terutama. Kan servis makan, jadi jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiket ini ada voucher makan yang akan kita berikan ke petugas rumah makan di Angin Berembus. Oke, nih suara mesinnya juga halus sekali ya. Nih. Terus di sini kelihatan ya 829. Jadi setidaknya umur dari bus ini memang belum ada 2 tahun. Masih tergolong baru lah ya. Tapi yang aku pesan ke agen bukan yang ini, tapi yang paling baru yang kemarin pameran. Tapi dapetnya yang ini. Ya udahlah, mau gimana dong. Yuk, sekarang kita makan dulu. Dan kalau di rumah makan Angin Berembus ini terkenal masakannya cukup enak teman-teman. Dan banyak pilihannya. Tuh. Yuk, mari kita makan. Ya, jadi ini untuk di bagian dalam rumah makannya. Dan wow, ini kayaknya berbeda nih dalamnya sekarang ya. Kayaknya terakhir kali kesini nggak kayak gini deh, keramiknya segala macam berubah gitu loh. Nah ini untuk daftar harga kalau kita mau upgrade. Minuman mulai dari 5.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Kalau nambah lauk, satu lauknya 10.000. Jadi untuk nasinya ini kita bisa ambil sebanyak-banyaknya, sepuasnya. Tapi lauknya ambil 1 dan juga sayurnya ambil 1. Jadi aku sudah ambil untuk servis makanku dan ini lucu sih. Jadi aku kan ambil menunya tadi nasi, sayur toge, kacang sama tempe orek. Terus aku ditanyain sama mbak-mbak yang jaganya, Mas nggak ngambil lauknya? Aku pikir tempe ini udah lauk, ternyata tempe ini belum lauk. Jadi kita bisa ambil 2 sayur dan 1 lauk. Dan karena aku nggak ambil lauk, jadinya aku dikasih free gorengan nih, gorengan bakwan gitu. Jadi kalau udah ambil lauk, gorengan bakwan ini bayar 5.003. Tapi karena aku nggak ambil lauk, jadinya gorengannya ini free, nggak bayar 5.000. Tapi aku tetap bayar untuk es teh manis. Es teh manisnya itu bayar 10.000 seperti yang tadi teman-teman udah lihat ya. Ada daftarnya tuh. Kalau nambah minum berapa gitu. Dan yang luar biasa adalah
Ini tuh jadi bagus banget. Rumah makan angin berembus jadi bagus. Terus juga ini aku ada di ruangan sendiri. Tuh. Bagus kan? Keren banget sekarang rumah makan angin berembus. Dan yang mantapnya lagi di sini adalah masakannya tuh enak, beneran. Masakannya enak, tapi sendoknya gampang penyok ini. gampang ini apa namanya? Letoy. PR-nya berarti tinggal sendoknya doang nih. Oke, jadi aku makan dulu ya. Alhamdulillah sudah selesai makan dan baru selesai juga dari musola. Jadi seperti yang tadi aku bilang ya, kalau makanan di sini tuh enak banget, terutama di sambelnya dan nasinya yang masih panas. Kemudian musolanya juga bersih, entah mengapa beda banget dengan terakhir kali aku ke sini. Teman-teman bisa cek video yang ini. Itu kayaknya terakhir kali aku ke rumah makan angin berembus. Itu beda banget, terutama di kebersihannya. Mungkin pengaruh Epastar juga kali ya, karena makin hari makin banyak bus yang masuk, jadi mau nggak mau rumah makannya juga semakin memperbaiki kondisinya, karena kalau enggak nanti bisa dikomplain sama Epastar gitu. Oke, jadi sekarang terdapat 2 bus. Ini bus yang barengan sama kita terus ya. Dia baru sampai, padahal tadi dia di depan kita. Mungkin dia ada jemput di tempat yang kita nggak masuk gitu, makanya dia sampainya belakangan. Nah, di sebelah juga ini rumah makan. Ini tempat berhentinya si BSI, Sari Harum. Tuh. Wow. Apa ini? Oke, jadi kita tunggu. Kita diberangkatkan kembali. Mungkin sekitar 30 menit ya kita di sini. Ada lagi. Inti Everspring Indonesia. Oke, jam 17:18 kita mulai bergerak mundur meninggalkan rumah makan angin berembus. Dan tentu saja pemberhentian kita selanjutnya adalah Pelabuhan Merak dermaga yang reguler, bukan yang eksekutif ya. Jadi mari kita lanjut jalan lagi dan bikin macet sedikit ya. Untungnya di sini truk-truknya tuh pengertian ya, karena sepanjang jalan ini ada cukup banyak bengkel, rumah makan dan kawan-kawannya. Jadi sudah sangat terbiasa truk-truk kendaraan-kendaraan tuh tiba-tiba berhenti kayak gini. Lihat ini truk man. Wow. PT Graha Mandiri Kreasi. Cakep banget unitnya. Wih, warnanya merah dong trailernya. Wah, ini view-nya bagus banget teman-teman. Pas banget ya, ini mataharinya lagi ngarah ke perbukitan. Jadi bagus banget. Ini nih yang waktu itu bikin jalanannya dialihkan, jembatan ini. Tapi sekarang udah bener ya, dan dia aspalnya beda sendiri. Nah, ini rumah makan Putra Remaja. Ini tempat berhentinya si Sempati Star di sini. Terus ada bus Sari Harum ini berhenti di sini, kenapa ya? Alhamdulillah ya, hari ini tuh cuaca cukup cerah di Pelabuhan Merak. Semoga cerah terus ya, karena dari kemarin aku baca berita tuh penyeberangan ombaknya ekstrim banget. Wih, bertemu dengan bus Mior Mutiara Hitam. Ini kembarannya si Duta Agam. Tumben banget ya, jam segini baru sampai Merak dia. Iya, kita melewati pintu masuk dari dermaga eksekutif Pelabuhan Merak karena kita ini naik bus double decker, jadi tidak bisa ya kapalnya di dermaga eksekutif. Jadi kita harus menuju ke dermaga yang reguler. Jadi pilih kapal nih kita nanti nih, mencari kapal yang tingginya di atas 4,3 meter untuk pintu masuknya supaya aman untuk bus double decker seperti yang kita naiki. Ini dia loket pembayaran dari Pelabuhan Merak dermaga reguler golongan 5A dan juga 6A. Nggak tahu ya untuk bus double decker gini tarifnya berbeda atau enggak dengan bus yang single deck. Harusnya sih berbeda, tapi bisa juga sama karena kan yang dihitung adalah sumbu rodanya. Nah, ini kucing nyebrang nggak nengok kanan kiri nih, enak banget ya.
Oke, kita sudah mulai masuk ke dalam pelabuhan dan ini kenapa ini kok berantem ini? Aduh, si bapak berantem loh ini. Wah, 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 wah. Aku kira bercanda loh, ternyata beneran loh berantem. Jangan pukul-pukul lah Pak. Aduh, petugas itu Pak. Oh. Oke, ini kita akhirnya tiba juga di dermaga 3 Pelabuhan Merak yang reguler barengan dengan bus ALS. Tapi ini kapalnya pas banget udah berangkat nih. Jadi kita menunggu kapal selanjutnya. Sekarang jam 6:07. Ini akhirnya kapalnya sandar dengan sempurna dan sudah dibuka untuk rem door-nya. Nah, ini kendaraan pertama yang akan turun. Truk. Kita lihat ya, ada bus apa aja yang keluar dari kapal ALS Elisa ini. Jajan Nutrisari, Rp5.000 saja. Oh ini, truknya keluar. Oh, Mandiri Trans Utama, platnya Bekasi ini. Wah, kosongan guys. Ini habis bawa Exa kayaknya nih. Haluannya harus jauh banget. Kayak gini-gini nih yang bikin kangen nyebrang pulau. Nungguin kapalnya unloading, terus ngeliatin bus yang kita naikin masuk ke kapal. Ini nih yang bikin seneng. Yang kayak ngerilis stres tuh kayak gini nih. Mungkin kurang relate ya buat teman-teman yang belum pernah nyebrang ya, tapi buat aku yang sering nyebrang, ini tuh hal yang sangat menyenangkan sekali. Sementara belum ada bus yang keluar ya, ini masih truk, ini truk keempat. Wih, oh di sini ngeri amat ini. Lihat deh, nih ntar nih, karena dia posisinya belok, jadi truk agak miring nih, lihat ya. Wih, kalau si aremnya, wih, wah ini kelas berat ini, si Basuria, bagus banget ya, kinclong banget gitu loh. Wow, kapan-kapan kita review ini ya, VAW JH6. Wow, bawa apa ini segede gini ya? Ini berapa ton ya teman-teman? Kayak gini nih muatannya. Tuh kinclong banget, bahkan sampai ke trailernya. Belum ada truk juga, belum ada truk, belum ada bus juga. Wih. Nah ini bus pertama yang keluar dari kapal, Sinar Dempo. Oh ini cukup curam ya. Oh, wih curam sekali ini pintunya. Aman. Soalnya dia ngeremnya hard braking jadi takut kena bumper. Oh, menegangkan naiknya itu. Oke, ini dia truk terakhir yang keluar dari kapal ALS. Muatannya ayam, dua-duanya. Langsung pada masuk. Ini ALS dengan nomor 66. Muatannya lihat banyak banget di atas. Ini dia bus yang kita naiki. Wow, suspensinya udah naik ya. Wah, pelan-pelan.
Nah, ini lagi rendah nih. Oke. Tinggi banget ya. Uh. Oke. Emang. Jadi seperti itulah proses naik ke kapal dari bus Epastar. Yuk sekarang kita langsung aja ke dek penumpang. Naiknya dari sini. Tangga naik. Let's go. Masih sepi guys. Nah, ini kita bisa lihat kendaraan-kendaraan yang naik ke kapal dari sini. Dan belum ada bus selain ALS dan Epastar yang masuk ke kapal. Seperti biasa, karena ini kapal reguler, jadi untuk upgrade kelas kita harus bayar. Untuk dewasa ini Rp15.000. Dan ini ada yang di lesehan, juga ada yang di kursi seperti ini. Kursinya kursi yang dilipat. Ini ada armrestnya. Armrestnya bergabung dengan si cup holder di kanan kirinya. Lucu banget ya. Duduk sini aja deh. Ini kita buka. Penyeberangan malam hari ini kencang banget ombak dan anginnya teman-teman. Ini nggak tahu ya, ini aku ngomong kedengeran apa enggak nih. Udah aku tutupin mic-nya. Semoga nggak masuk suara anginnya ya. Kencang banget anginnya asli. Dan lihat, ini ada baling-baling. Lihat, nggak tahu ya ini baling-baling punya kapal ALS ini atau bukan. Sebesar ini dong baling-balingnya. Tuh ada perbandingannya sama orang ya. Segitu. Wow. Kayaknya sih banyak yang lebih besar dari itu, tapi segini aja menurutku udah besar banget tuh baling-baling. Gede banget ya. Oke, jadi seperti biasa penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 2,5 jam sampai dengan 3 jam untuk kapal yang reguler seperti ini. Tapi kalau kapal ALS ini terakhir kali aku naikin dia sih kencang ya, lumayan kencang. Paling 2,5 jam lah udah sampai di Pelabuhan Bakauni gitu. Dan penumpangnya juga sepi. Ini parkir mobil di sini tidak ada mobilnya. Tuh. Sepi banget hari ini. Jam 8:30 malam, ini kita persiapan untuk sandar di dermaga reguler Pelabuhan Bakauni, Lampung. Tuh, alhamdulillah cuacanya cerah sekali di sini dan airnya tenang ya. Nggak seperti di tengah tadi tuh. Di tengah ombaknya kencang banget dan anginnya kencang banget. Ini anginnya udah nggak terlalu kencang seperti tadi. Jadi semoga kita untuk sandarnya ini aman ya. Kami atas nama seluruh staf Kedalaman Lintas Samudra, Nakoda beserta kru KMP ALS Elisa mengucapkan terima kasih telah berlayar bersama kami dan semoga selamat sampai tujuan masing-masing. Terima kasih dan selamat malam. Oke, kita menuju ke parkiran bawah dan lihat sesepi ini teman-teman. Asli, malam ini sepi sekali. Mobil aja cuman ada,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman ada 8 mobil. Kosong banget. Nih kita turun. Oh, ininya aja nggak dibuka nih. Kita turun dari sana. Ada yang bawa Golf dong. Golf buat mudik. Sudah berada di dek parkiran bawah, langsung disambut dengan truk ayam. Semerbak sekali baunya ya. Ini untuk bus yang kita naiki, parkirnya dekat sekali dengan tangga turun. Terus ALS ini paling depan karena dia paling pertama tadi masuknya. Belum kelihatan ada bus lainnya ya. Cuma 2 bus ini aja nih. Apa ada bus lain ya? Coba kita cari-cari ke belakang-belakang ya. Apakah ada bus lain selain bus ALS dan bus Epastar? Ada lagi ternyata ini. Epastar double decker. Wow. Jadi hari ini berangkatnya 3 ya. Jam 8:45 menit. Akhirnya ini mulai keluar nih kendaraan dari dek parkiran. Ini kita di belakang truk berwarna biru terpalnya, dan ini kalau malam view ke depannya sayang sekali tidak terlalu cerah ya. Ini mungkin karena pengaruh kaca filmnya yang cukup gelap di bagian kaca depan. Tuh, jadi ya viewnya kayak gini deh. Untungnya nih di sebelah kirinya dia terang kaca film ya, jadi kita bisa lihat ke sebelah kiri bisa lebih jelas. Kalau ke depan dia agak gelap. Oke, ini kita sudah keluar dari kapal. Lancar sekali ini turunnya ya, karena di Pelabuhan Bakauni ini tidak ada ombak, airnya tenang. Jadi kita turun dari kapal juga sangat santai, pelan-pelan, dan tidak ada halangan sama sekali. Dan selamat datang di Pulau Sumatera. Kita memasuki rest area. Ini kayaknya rest area kilometer 50 kalau nggak salah ya. Ini rest area yang waktu itu, waktu bawa truknya Tam Kargo sama Pak Taufik, kita berhenti untuk makan. Itu di sini nih rest areanya. Waktu itu kita parkir di truk hijau ini nih. Nah, jadi ini sepertinya mau melakukan pengisian bahan bakar ya teman-teman, karena ini akhir tahun. Solar tuh lagi susah-susahnya. Jadi kalau ada rest area yang ready solarnya, itu langsung masuk aja. Dan ini sebelah kanan ini antrian orang-orang yang mau isi solar ini. Sebelah kanan ini panjang banget antriannya. Semoga ini dapat ya tuh. Wow, panjang sekali antriannya. Oh, ternyata tidak ada solarnya. Jadi ini kita lanjut jalan lagi. Wah, itu belum ada solar aja udah banyak banget yang nunggu ya. Truk-truk gitu. Nah, jadi ini kita langsung keluar meninggalkan rest area. Wah, itulah ya sulitnya mencari solar di Sumatera. Ketiduran dan bangun-bangun sudah di Kayu Agung. Ini kita keluar dari jalan tol. Jadi ada penumpang yang turun di sini nih, di exit tol. Terus kita nanti putar balik
masuk ke jalan tol lagi. Nah, ini untuk agen atau kantor perwakilannya dari Epastar. Di sini tulisannya Evastar tuh. Jadi di sini untuk tempat menurunkannya. Kembali masuk ke jalan tol, ini kita tiba di gerbang tol Kayu Agung Utama. Ini gerbang tol yang aku selalu bilang ya, takut banget kalau bawa bus ke sini, tapi aku pernah akhirnya bawa truknya Tam Cargo yang Mercedes-Benz Arox itu ya. Lebarnya sama seperti bus 2,5 meter dan lewat sini. Jadi udah lolos lewat sini pakai kendaraan besar dan aman sentosa. Setelah melewati gerbang tol Kayu Agung Utama sampai ke Palembang, di sini nih paling parahnya dari jalanan di tol Trans Sumatera. Teman-teman bisa lihat ya, ini di sebelah kanan jalan tolnya ini nggak tahu nih lagi perbaikan apa gimana. Jadi jalan yang bisa dilewati tuh cuman 1,5 gini doang. Ini nggak ada bahu jalannya ini, nggak cukup bahu jalannya. Jadi cuma 1 jalur aja lah yang kepake, 1 jalur lebih dikit. Dan lewat sini tuh menguji skill banget karena biasanya kita di jalan tol kan bisa memacu kendaraan sampai maksimal ya. Di sini tidak bisa. Di sini kita tuh milih jalan. Jadi harus hati-hati tuh. Lubang-lubangnya banyak banget, bener-bener banyak. Selain menguji skill, ini juga menguji si suspensi juga ya. Wah, sekarang kayak gini dong jalanannya teman-teman. Terakhir waktu lewat sini bawa truk Tam Cargo belum kayak gini sih. Kebayang nggak? Ini jalan tol bisa kayak gini loh, jalan tol luar biasa. Wow, speechless, nggak bisa berkata-kata sama sekali. Jalan tol mahal loh ini teman-teman. Kayak gini bentuknya, ya ampun. Ini kayaknya di sebelah kiri ini lagi ini ya pembangunan jalan ya. Semoga cepat selesai deh. Ini bener-bener sampai berhenti. Jalannya cuma 1. Wah, ini nggak boleh mogok sih kendaraan di sini. Alhamdulillah sekarang jam 3 pagi. Ini ternyata kita finishnya barengan dengan bus Epastar yang satu lagi dengan nomor 47. Kalau yang kita naikin kan nomornya 45. Ya ini rilisnya barengan ya saat itu. Dan ini aku turunnya di kantor atau poolnya dari Epastar yang ada di Asrama Haji. Dan perjalanan bersama bus Epastar selalu menyenangkan. Juga ini adalah bus andalannya kalau dari Bandung ke Palembang, Jakarta ke Palembang, ya inilah Epastar sekarang yang paling bisa diandalkan dan on time. Di sini juga terparkir bus Epastar yang menuju ke Bukit Tinggi dan juga ke Padang Pariaman. Wah, ini sih dengan nomor 52 pengen banget aku coba nih. Oke, jadi seperti itulah perjalananku kali ini bersama bus Epastar. Dan setelah ini aku mau melanjutkan perjalanan kembali lagi ke arah Lampung. Dan ini aku akan naik bus, tapi medium bus ya, yang baru aja jalan kurang lebih 2 bulan, yaitu miliknya Royal Shuttle. Seperti apa busnya? Ini aku berangkatnya jam 8 pagi teman-teman. Sekarang baru jam setengah 6 pagi. Dan aku sudah berada di dekatnya Palembang Indah Mall. Jadi agak susah mencari kafe, restoran di dekatnya Asrama Haji, poolnya Epastar. Jadi ini aku ke dekat-dekat tengah kota. Di sini ada kafe-kafe lah ini. Little Palembang di sebelah sini. Terus Palembang Indah Mall itu dari sini sekitar 5 menitan lah. Dekat sini juga ada Kopi Nako 24 jam. Jadi setelah ini aku mau ke Palembang Indah Mall, ke kantornya dari Royal Shuttle. Seperti apa perjalanannya bersama bus Royal Shuttle dari Palembang ke Lampung? Teman-teman nonton di video selanjutnya ya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan
Terima kasih udah ngikutin perjalananku dari Jakarta ke Palembang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.